Oke, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo, salam gesut Indonesia. Ya. Jadi di konten kali ini, kawan-kawan, kita bakal mengenali alat-alat sederhana. Alat-alat sederhana untuk para pemula, khususnya kawan-kawan yang pingin main teknik dasar di bidang sablon ya. Alatnya apa aja sih bang gitu kan. Kita biasa menggunakan ada screen, ada rakel, tinta, bremol atau obat abruk, ada lemeja, pelumas ya, bukan pelumas ya. Oke, baru ada meja tatakan. Meja tatakan ini sih fleksibel, tergantung kita mau menggunakan teknik sablon seperti apa nih. Di depan saya ini juga, di bawah saya ada orang bawa tanah, enggak, maksudnya ada alat. Ada alat dan ada beberapa media yang biasa kita gunakan untuk teknik dasar nyablon ya. Jadi para pelaku yang ingin memulai usaha di bidang sablon bisa melihat video ini. Oke, yang pertama itu ada rakel ya. Di rakel ini kita menggunakan rakel aluminium keras, nepuk kepala orang pun pecah. Ini dari modelnya. Jadi nggak semuanya itu ada rakel aluminium, ada rakel besi, juga ada rakel kayu. Tapi kita menggunakan rakel aluminium yang besarnya itu kurang lebih di 30 cm atau 32 cm, 30 cm. Karena rata-rata kita menggunakan sablon ukuran A3 untuk bagian belakang. Jadi kita kasih tahu tunjuk aja ini serakel ukuran 30 cm. Ini rakel ya, bentuknya gini nih. Kalau untuk ini namanya karet rakelnya, varian ada yang petak, ini seperti saya gunakan, nanti ada di ujung juga. Ada juga yang petak, tapi saya menggunakan petak. Ada juga yang lancip, tapi saya menggunakan yang petak. Baru di sini ada tinta, di sini ada tinta putih yang biasanya kita gunakan untuk menyablon ya. Ini tintanya jenisnya plastisol. Apa sih bang tinta plastisol itu? Nanti kalau pengen tahu tinta plastisol itu apa, bisa nengok video selanjutnya. Tinta sablon. Kita menggunakan tinta plastisol dan tinta rubber, tapi kali ini di video ini kita kasih tahu ke teman-teman bahwasanya kita sebelum tembung itu sendiri umumnya menggunakan tinta plastisol. Kenapa? Karena tinta plastisol itu tinta yang sering digunakan brand-brand besar. Jadi standarisasi sablon itu menggunakan tinta plastisol yang sering digunakan sama kaum konsumen yang sering menggunakan kaos branding. Mereka menggunakan tinta plastisol itu yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh, yang konsumen yang sering menggunakan kaos yang penting gambar gitu kan. Ini tinta plastisol ya. Baru ada lagi namanya bremol atau obat abruk. Ini bremol juga ada dua tipe, tapi kita di sini kali ini menunjukkan tinta bremol RN. Jadi bremol ini sendiri adalah media atau bahan yang utama juga, termasuk selain tinta ada bahan utama itu bremol yang kita gunakan untuk penaikan screen kilau. Jadi kalian kan sering lihat tuh kalau orang nyablon itu, bang, gimana sih cara cetak gambarnya? Ada di metode bremol RN. Ulangi di bremol. Bremol itu sendiri ada dua tipe, bremol teks sama bremol RN. Tapi kita di sablon tembung sering gunakan bremol RN ya. Jadi teksturnya asik sih, warnanya ini berat ya. Cuma susah ya berat bukanya ya, macam beban hidup. Jadi oh, ini udah mulai habis kawan-kawan. Jadi ini tadi masih bisa untuk 3-4 screen lagi, masih sanggup. Bremolnya warnanya kayak hijau-hijauan. Nanti kita bakal campur, ada nama obatnya itu emulsionnya itu adalah pencampur antara bremol plus emulsion yang bisa kita gunakan ke objek ke screennya nanti. Baru di sini juga ada lemeja. Lemeja ini sebenarnya selaku pelaku sablon mewajibkan ya kayaknya pakai menggunakan lemeja biar atau memang agar tidak lari dari setelan, atau memang kaosnya itu tidak bakal lari sih, biar nggak mereng sana mereng sini. Jadi lemeja ini memastikan atau mempertepatkan
kaos itu ke meja tatakan gitu. Itu si meja ini fungsinya untuk merekatkan atau memang agar apa ya, agar kaosnya nggak baling-baling lah sih, lebih sederhananya kata-katanya. Ini ada meja, baru juga ada nih, ini paling utama. Jadi kita harus tahu tuh sebelum nyablon, kita harus tahu gambarnya yang harus tercetak. Ini contoh ya, ini ada bacaan gambar sama logo sablon tembung. Jadi ini udah termasuk media yang bisa kita objekkan gitu. Jadi gambarnya ini gitu. Jadi kalau mau nyablon, kita harus sediakan gambar sesuai dengan kebutuhan, mau itu dari kebutuhan konsumen atau memang kebutuhan portofolio, terserah sih. Yang penting ini adalah salah satu untuk media penaikan screen di objek gabungan. Dan di sini juga ada nih tuak ya, enggak, tuak warna putih. Enggak, ini pelumas yang biasanya kita oleskan ke screen atau rakel setelah gambarnya itu udah selesai, kita print, baru kita oleskan ini ke screen yang udah dioles oleh Bremol atau memang obat ampluknya. Jadi ini kita pakai solar yang sederhananya, karena minyak makan itu setiap objek yang kita gunakan tuh ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan dan kurangannya itu mungkin kita bisa lihat di video selanjutnya, tapi di sini saya bakal menjelaskan objek yang saya gunakan aja. Di sini solar, tapi nggak mesti solar, dia ada bisa kita pakai minyak tanah atau kita bisa bilang minyak lampunya, bahasa orang Medan, minyak lampu. Ada minyak makan, ada solar, dan lain-lain ya. Ada juga yang khusus untuk memang pelumas yang dijual belikan di alat sablon. Dan yang di bawah tanah di bawah meja itu ada screen. Nih screen, ini adalah objek utama nih ya. Ini objek utama. Ini objek utama kita. Bentar biar kelihatan juga ya kawan-kawan ya. Jadi kita geser dulu nih biar nggak semak lagi. Oke, kita geser. Jadi di sini ada screen nih, screennya kurang lebih berbidang 3545. Ini screen yang bisa kita gunakan untuk nyablon di t-shirt bisa, di plastik bisa, karena sablon tembung juga memiliki beberapa item yang sering digunakan atau memang sering disablon. Contohnya ada tote bag, ada body bag, ada plastik, ada jacket, ada hoodie, ada kaos polos, dan lain-lain yang bisa kita sablon, yang pastinya berbahan kain dan bisa disablon. Itu kita kenapa juga namanya sablon spesialis sablon. Jadi sablon tembung itu adalah bentukan wadah kreativitas yang bergerak di bidang khususnya sablon. Jadi screennya screen 40 ulangi, screen 3545 yang biasa kita gunakan untuk main di plastik, tote bag, dan kaos ya. Itu juga untuk ukuran screennya juga ada bidangnya. Ini kita pakai T120 yang biasanya kita gunakan untuk main di plastik. Karena untuk di kaos itu biasa kita menggunakan ukuran T screen itu T61, T77, T yang serat renggangan screennya itu lebih renggang daripada media sablon yang menggunakan media sablon plastik. Itu biasa kita menggunakannya untuk media kaos. Itu sih kalau untuk screennya. Nanti saya kasih tahu juga untuk screen yang besar ya, yang biasa kita gunakan untuk sablon. Ini screen kawan-kawan, namanya screen ya, alat utama atau media utama kita dalam menyablon gitu. Jadi kalau nggak ada screen ini nggak bingung nyablonnya. Yang jelas yang di video selanjutnya yang kemarin itu kita jelaskan screen itu adalah cetak seni saring gitu. Jadi sablon itu adalah kesenian kreativitas yang bergerak di bidang cetak saring atau cetak tinggi gitu. Inilah medianya ya kawan-kawan. Terus kita ada namanya papan tatakan atau meja sablonnya. Ini yang sederhananya ya kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa buat ini di rumah dengan alat yang sederhana, dengan menggunakan triplek dan beragam jenisnya ya gitu. Nah ini dia papan. Ini dia papan tatakan. Kita pakai papan todong namanya. Dulu sebelum negara api menyerang. Nah, jadi di 2 tahun 3 tahun yang lalu sablon tembung itu belum menggunakan meja yang sekarang.
pertanyaannya misalnya ada kawan-kawan yang nanya mejanya apa sih bang yang sekarang sebelum pakai, itu nanti ya kita bakal slip di video-video selanjutnya. Jadi kali ini kita bakal membuat, karena konsep awalnya itu mengenalkan kesederhanaan alat sablon yang digunakan untuk pelaku pemula. Jadi di sini ada meja tatakan atau papan tatakan ya. Papan tatakan ini bisa kita gunakan sederhana, jadi kita medianya yang tadi saya jelaskan juga, kita bisa nyablon di bawah, nyablon di atas, maksudnya di atas meja ya, bukan di atas langit, di atas atau di atas kehidupan orang lain itu nggak boleh kawan-kawan, itu bahaya. Jadi papan tatakan ini sangat sederhana, bentuknya seperti ini. Jadi kaosnya itu bakal kita masuki ya, ada nggak ya? Apa nggak perlu juga ya, saya buka kaos saya ya. Jadi kaosnya dimasukkan ke papan, baru diletak lem, ini dimana ada lem ini di meja. Di meja dioleskan lemnya itu ke papan tatakan biar papannya itu agak merekat di kaos. Dan ini fashion banget untuk para pelaku sablon pemula yang pengen mengawali sablonnya itu dengan budget yang sederhana. Mungkin di budget 500.000 ke bawah udah bisa lah memulai sablon, karena awal mulanya itu sablon temung juga memiliki budget kurang lebih di 300 ribuan lah gitu kan. Itu udah awal banget untuk kita memulai sablon itu. Papan tatakan, bidang ukuran tatakannya itu varian tergantung keinginan dan rata-rata kawan-kawan menggunakannya seperti apa ya. Jadi ini kita menggunakan bidang 45 cm, 45 banding 60 nih, banding 60. Jadi kaosnya dimasukkan atau memang bisa diperkecil ya, 40, 30 bisa, yang penting disesuaikan aja sama konsep yang mau disablon. Jadi ada beberapa media yang bisa sablon temung tunjukkan untuk kali ini. Ada papan tatakan, ada screen, ada rakel, lem meja, ada solar atau kemang pelumas untuk penaikan meja ambruk, ada bremol, ini ada bremol, terus ada tinta. Oke ya kawan-kawan, cukup sampai di situ untuk perkenalan alat-alat sablon sederhana kita. Info lebih panjang lagi, informasi gitu kan. Jadi kalau mau kenal dan pengen lebih tahu lagi soal masalah alat-alat apa aja bang yang sering kita gunakan untuk nyablon nih yang sederhana, oke, bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komennya jangan lupa juga di bawah. Oke ya kawan-kawan, thank you everybody yang telah nonton video kali ini. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busuk Indonesia.